Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan serta makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kemudian ia membagikan roti-roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkanlah potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Kristus. Pada hari ini secara khusus, gereja merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Ada beberapa hal yang menarik dan patut kita renungkan bersama dari bacaan yang kita dengar pada hari ini. Kita dapat membaginya dalam 2 hal. Yang pertama, kita harus sadari bahwa sebagai pengikut Kristus yang sejati, kita tidak pernah menjauh, bahkan terlepas dari santapan rohani, tubuh dan darah Kristus. Kita masing-masing dipanggil untuk selalu bersyukur dalam menerima pemberian yang istimewa, yakni dari Tuhan sendiri. Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Korintus menjelaskan dengan sangat baik bahwa setiap kali kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. Artinya bahwa santapan tubuh dan darah Tuhan bukanlah peristiwa yang normal saja terjadi ketika kita mengikuti pada hari Minggu atau pada hari-hari lainnya. Akan tetapi lebih daripada itu, merupakan momen di mana kita turut mengambil bagian sebagai saksi Kristus. Memang tubuh dan darah Kristus yang kita terima
adalah sebuah hadiah terindah yang cuma-cuma diberikan Tuhan kepada kita. Pengorbanan diri tanpa syarat untuk kita orang-orang berdosa, namun tidak hanya sebatas itu saja. Kita tidak bisa hanya duduk, diam, merenungkan dan menerima tubuh Kristus itu di dalam gereja sebagai sebuah hadiah begitu saja. Seperti dalam bacaan pertama, di mana Abraham menerima roti dan anggur dari Imam Agung Melkisedek sebagai sebuah hadiah atas keberhasilannya saja. Tetapi lebih daripada itu, kita menerima tubuh dan darah Kristus dalam tanggung jawab sebagai seorang saksi yang mengetahui pengorbanan Kristus itu sendiri. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Pada hal yang kedua adalah kita sedikit melihat ketertarikan antara perjanjian baru dan perjanjian lama pada bacaan hari ini. Dalam bacaan pertama, Kejadian 14, dijelaskan bahwa Abraham berhasil mengalahkan raja-raja perbudakan, lalu ia menerima roti dan anggur sebagai hadiah dari Imam Agung Melkisedek. Ia menerima roti dan anggur dari Melkisedek karena ia telah berhasil mengalahkan raja-raja perbudakan. Dalam masyarakat Yahudi, roti dan anggur terbaik merupakan sebuah persembahan yang istimewa. Namun hal tersebut dalam perjanjian baru dilihat berbeda. Bukan roti dan anggur jasmani sebagai pemberian istimewa, melainkan roti dan anggur rohani, yakni tubuh dan darah Kristus sendirilah yang menjadi pemberian istimewa kepada kita. Pemberian istimewa tersebut terjadi melalui pengorbanan dirinya demi dosa-dosa kita. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Dari kedua penjelasan tersebut, ada satu kata kunci yang dapat kita ingat selalu dalam perayaan hari ini, yakni pengorbanan. Tubuh dan darah Kristus tidak dapat kita terima tanpa pengorbanan Yesus di salib. Baik dalam bacaan pertama dan kedua, kedua-duanya dilengkapi dengan pengorbanan. Abraham mengorbankan dirinya untuk pergi berperang melawan raja-raja perbudakan demi menyelamatkan budak-budak belian. Lebih dari itu, Kristus mengorbankan dirinya bahkan sampai wafat di kayu salib dan memberikan tubuhnya sebagai santapan rohani kepada kita semua. Sebagai orang Kristiani, ketika kita tidak mampu berkorban sedikit saja demi orang lain, kita tidak patut disebut sebagai pengikut Kristus. Pengorbanan yang tanpa syarat dari Kristus harus kita hidupi dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Dalam bacaan Injil, orang-orang yang mengikuti Yesus bisa saja menyembunyikan bekal yang mereka bawa agar mereka dapat memakannya sendiri. Namun, apa yang Kristus ajarkan? Kamu harus memberi mereka makan. Sebuah perintah yang menuntut suatu pengorbanan. Dapatkah kita mengorbankan sedikit yang kita punya kepada orang lain? Semoga pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini, kita menghidupi semangat berkorban demi sesama yang menderita. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putramu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.